Coba deh, ingat-ingat pas kita datang ke acara pernikahan, atau upacara adat, atau momen-momen penting lainnya. Pasti sadar kan, bahasa yang dipakai di sana itu beda banget, lebih terstruktur, lebih puitis, dan dalam banget artinya. Jelas, ini bukan obrolan biasa. Mah, pertanyaannya kenapa sih kita butuh bahasa yang serius dan puitis gitu di saat-saat spesial? Hari ini kita bakal cari jawabannya lewat sebuah tradisi lisan yang luar biasa dari Riau. Sebuah tradisi yang jadi kayak nyawanya setiap upacara adat mereka. Oke, perjalanan kita mulai ya. Kita terbang ke Kampar Riau, yang jadi rumahnya masyarakat Melayu Kampar. Disinilah lahir sebuah seni bertutur yang filosofinya dalam banget. Namanya Basi Acuong. Dan ini bukan sekedar ngobrol loh, ini lebih kayak pertunjukan seni merangkai kata. Jadi Basi Acuong itu apa sih sebenarnya? Gampangnya namanya itu artinya saling menyanjung. Bayangin deh, ini tuh dialog yang sopan, penuh hormat, dan yang mimpin juga bukan orang sembarangan. Mereka adalah para pemuka adat yang disebut ninik mama. Tugas mereka itu kayak jadi diplomat atau juru bicara buat keluarga masing-masing. Coba kita bandingin sama obrolan kita sehari-hari. Jauh banget bedanya. Kalau ngobrol biasa kan spontan aja ya kan? Nah, Basia Ciwong ini justru kebalikannya. Semuanya terstruktur, penuh simbol, bahasanya pun bahasa adat yang puitis. Jadi bener-bener kayak diplomasi antar keluarga, tapi lewat seni sastra lisan. Keren ya? Tapi tunggu dulu, Basi Cuang ini bukan cuma soal ngerangkai kata-kata indah aja loh. Justru di baliknya itu ada filosofi dan nilai-nilai yang jadi lem perekat masyarakat Kambar. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Ada satu pepatah yang jadi intinya filosofi mereka. Tali bapilin tigo atau tigo tungku sajarangan. Artinya apa? Tali itu jadi kuat kalau dipilin dari 3 untayan kan? Atau tungku masak, bisa berdiri kokoh karena disanggat 3 batu. Nah, begitu juga masyarakat. Mereka akan kuat kalau semua elemennya bersatu padu. Di zaman yang sekarang serba individualis, nilai kebersamaan kayak gini rasanya jadi pengingat yang penting banget. Jadi intinya gini, Bacia Cuong itu bukan sekedar diucapin, tapi benar-benar dihayati dan dijalanin. Tradisi ini ngajarin dan nguatin nilai-nilai penting, kayak saling hormat, kerjasama, gotong royong, menyelesaikan masalah bareng-bareng lewat musyawarah, dan yang paling penting, nepatin janji. Ini tuh udah kayak kontrak sosial yang diwariskan turun-temurun lewat kata-kata. Oke, kita udah ngerti filosofinya. Sekarang, biar lebih kebayang, yuk kita lihat langsung gimana Basia Cuong ini beraksi di salah satu momen paling penting, upacara pernikahan. Wah, disinilah seni tutur ini benar-benar kelihatan hidup dan megah. Coba bayangin ya suasananya. Hening, hikmat. Terus, Ninina Mamak dari pihak mempelai pria dengan sangat sopan minta izin buat memulai dialog. Setiap katanya dipilih dengan cermat. Lalu, ada ulur tepak atau penyerahan tepak sirih yang jadi simbol kalau pembicaraan resmi dimulai. Cantik banget. Pihak perempuan bakal bales dengan sambutan makan sebelum semua orang makan bareng. Dan puncaknya, ada penyerahan kemenakan di mana pengantin pria secara resmi diserahkan ke keluarga perempuan. Semua tahapannya itu dialog puitis yang sakral. Tapi, di balik semua keindahan dan makna yang dalam ini, ada tantangan besar. Basia Chung, sama kayak banyak tradisi lisan lain di dunia, sekarang ini nasibnya lagi di persimpangan jalan. Dan akar masalahnya, ya di sini. Anak-anak mudanya makin sedikit yang tertarik buat belajar. Gimana ya di dunia yang serba instan, komunikasi lewat gadget, seni bertutur yang butuh sabar dan penghayatan kayak gini rasanya jadi makin asing. Akibatnya? Wah, ini yang bahaya. Rantai pewarisannya bisa putus, dan tradisi ini bisa hilang selamanya. Jadi pertanyaannya, kenapa ya bisa gitu? Apa ini salah modernisasi? Atau mungkin anak-anak muda sekarang ngerasa ini udah nggak relevan lagi di dunia yang serba cepat? Ini jadi cerminan yang agak menyedihkan ya, soal nasib warisan budaya kita yang sebetulnya nggak ternilai harganya. Nah, justru karena itulah kita harus peduli. Soalnya kalau Basia Cuong sampai hilang, kita bukan cuma kehilangan satu ritual. Taruhannya itu jauh lebih besar. Ini yang perlu kita ingat baik-baik. Basia Cuong itu ibarat detak jantungnya identitas masyarakat Melayu Kampar. Di setiap katanya ada sejarah, ada filosofi, ada cara pandang hidup mereka. Kalau sampai detak jantung ini berhenti, ya sebagian dari jiwa budaya mereka juga ikut hilang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih besar.
Perjuangan buat melestarikan Basya Chuong ini sebenarnya bukan cuma masalah lokal loh, ini cerminan dari tantangan yang dihadapi semua budaya di dunia. Di tengah gempuran modernisasi yang nggak bisa kita rem, warisan tak benda apa sih yang menurut kita pantas dipertahankan mati-matian? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita mastiin warisan itu nggak cuma jadi cerita di buku sejarah, tapi tetap hidup buat anak cucu kita nanti?